Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang laporan bisnis dan proposal bisnis. Apa itu laporan bisnis? Laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisikan rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Selanjutnya ada beberapa bagian laporan bisnis, yaitu menurut fungsinya, menurut subjeknya, menurut formalitasnya, menurut keasliannya, menurut frekuensinya, menurut jenisnya, menurut kegiatan proyek, menurut adanya pelaksanaan pertemuan. Bagian-bagian utama dalam laporan bisnis terbagi 3. Yang pertama pendahuluan, kedua isi, dan ketiga penutup. Pendahuluan merupakan beberapa hal yang dipertimbangkan untuk dikemukakan. Pada bagian ini ada latar belakang masalah, menetapkan masalah, lingkup kajian, penyusunan, tujuan, dan metode pengambilan. Yang kedua, isi atau teks laporan, yakni dalam bagian ini merupakan bagian terpanjang suatu laporan karena membahas hal-hal yang terpenting. Tujuan penulisan secara sistematis bab-bab yang mencakup penemuan ataupun fakta yang penting dan Yang ketiga, penutup. Bagian ini mencakup rangkuman, kesimpulan, rekomendasi. Pengorganisasian isi laporan bisnis. Yang pertama, dedukasi, menjelaskan dari hal-hal yang pokok atau rekomendasi terlebih dahulu ke hal-hal yang rinci. Yang kedua, induktif, menjelaskan fakta-fakta yang ada serta informasi pendukung lainnya pada kesimpulan dan rekomendasi. Laporan formal. Laporan formal adalah laporan resmi yang disiapkan dengan sungguh-sungguh oleh pelapor. Laporan ini berisi pertanggungjawaban tugas yang diberikan kepadanya, lalu disiapkan kepada si pemberi tugas secara resmi ataupun formal. Baik, selanjutnya adalah materi tentang proposal bisnis. Secara sederhana, proposal bisnis itu dapat diartikan sebuah penawaran tertulis gitu ya dari suatu instansi atau perusahaan yang ditawarkan kepada suatu instansi lain. Baik. Nah, setelah itu bagaimana sih untuk membuat proposal? Yang pertama adalah pendahuluan proposal. Pendahuluan menyajikan dan meringkas masalah yang ingin dipecahkan beserta solusi yang harus diajukan. Selanjutnya adalah isi dari proposal. Nah, isi proposal mempunyai tujuan yang sama dengan isi laporan lainnya. Isi proposal memberi detail lengkap tentang solusi yang diajukan dan menetapkan apa hasil yang akan diantisipasi. Yang selanjutnya ada penutup proposal. Penutup proposal merupakan bagian terakhir di proposal. Umumnya berisi ringkasan poin kunci, menekankan manfaat yang akan disadari oleh para pembaca atau para klien. Nah, selanjutnya bagaimana sih untuk membuat proposal yang efektif? Yang pertama harus membantu pembaca menemukan arah. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus dapat dimengerti. Setelah kita membuat proposal dengan kriteria yang tadi saya sebutkan, maka langkah selanjutnya adalah merevisi proposal. Melakukan evaluasi dalam hal perorganisasian, gaya, nada tulisan, dan tahap terakhir adalah memproduksi laporan atau proposal. Kita bisa membuatnya di Microsoft Office dengan menampilkan beberapa grafik, tabel, dan database lainnya untuk menunjang suatu proposal tersebut.